karena bagi kami ini tindakan sepihak, bagian dari pengkhianatan, tidak menghormati kesepakatan. Jadi mohon maaf nih, kalau kita bicara politik ini sama sekali tidak ada gentleman, dan sampai dengan saat ini yang saya tahu Mas Anies sama sekali tidak ada upaya untuk mengkomunikasikan secara langsung dengan Mas AHY. Awal tahun ini beliaulah yang mengajak Mas AHY secara langsung, ayo Mas kita menjemput jalan Tuhan, menjemput jalan takdir. Mas, saya sebagai capres, Mas sebagai cawapres, saya membawa Nasdem, Mas AHY membawa Demokrat. Berulang kali rencana deklarasi gagal dan gagal terus berbulan-bulan, tapi ada yang ini datang bertemu sebentar saja, katanya sekali dua kali hari Senin atau Selasa, lalu kemudian langsung deklarasi. Dalam upaya memperjuangkan perubahan dan perbaikan itu, Demokrat akan berikhtiar untuk bergabung dengan koalisi lain yang memiliki kesamaan cara pandang, visi kebangsaan, dan etika politik. Mari kita buka lembaran baru ke depan. Kita harus segera move on. Saya sangat hormat kepada Pak SBY. Beliau adalah panutan, beliau adalah presiden yang sudah mengabdi 10 tahun teladan. Dalam hal ini ada beberapa fakta yang terpaksa saya harus sampaikan di sini. Mulai 27, 28, 29, jadi Minggu, Senin, Selasa, itu percakapan intensif di tim 8. Sudah ketemu situasi terjadi perbedaan pandangan yang tidak bisa dipertemukan. Apa perbedaan pandangannya? Dari sisi Demokrat berharap itu segera dideklarasikan, segera disepakati. Dari sisi Nasdem tidak bersedia. Nama itu tidak ditolak, tetapi tidak dideklarasikan sekarang. Dicoba, dicari penjembatan sampai akhirnya tidak ketemu. Dan puncaknya itu pada hari Selasa, malamnya Selasa ada pertemuan yang mereka tidak tahu terjadi perbedaan ini. Utusan Demokrat dan utusan PKB terjadi perbedaan pandangan yang sangat keras, bahkan sampai gebrak meja di situ. Apa perbedaannya? Perbedaannya begini, Demokrat menginginkan ditetapkan segera, Nasdem menginginkan ditetapkan nanti sambil menunggu. Menunggu apa? Menunggu siapa tahu ada opsi lain. Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, mengajak Demokrat bertukar pikiran atau berdebat soal klaim deklarasi Anies Baswedan Agus Harimurti Yudhoyono awal September. Demokrat menegaskan, keterangan yang disampaikan Sekjen Demokrat Teuku Rifki sudah sangat jelas. Apa yang mau diperdebatkan sudah jelas dan kronologinya yang disampaikan dalam press conference Sekjen. Untuk apa lagi diperdebatkan? Dan setelah pertemuan tersebut, dirinya juga diupdate secara langsung oleh tim 8 dari Partai Demokrat. Herman mengatakan tidak perlu lagi mencari pembenaran. Ia menegaskan, sesuai perintah Ketua Umum AHY, Demokrat sudah move on dan menatap ke depan untuk mencari koalisi. Tidak perlu mencari pembenaran, Ketua Umum sudah move on. Demokrat sudah berbicara ke depan agar bisa bersama-sama dengan mitra koalisi dan capres yang mengedepankan dan memegang teguh etika moral dan komitmennya. Pak SBY sebenarnya itu adalah bohong belaka. Tidak ada bahwa Anies AHY akan dideklarasikan awal September. Jadi nggak ada. Selama 2 jam saya di dalam ruangan itu adalah menerima cerita tentang apa yang pengalaman Pak SBY selama memulai proses sebagai capres 2004. Itu adalah dia cerita. Beliau cerita terkait apa yang pernah terjadi sama dirinya. Jadi dalam hal ini juga saya menjelaskan kepada teman-teman, mengklarifikasi bahwa apa yang disampaikan Pak SBY yang tadi saya sebutkan tidak benar. Tapi juga dalam perspektif politik, harusnya seorang mantan presiden menyampaikan secara utuh apa yang terjadi sebenarnya pada tanggal 25 Agustus. Itulah pokok masalah yang kenapa saya harus hadir di sini. Jadi itu aja. Cuman karena perintah Ketua Umum Pak Surya mengatakan tidak boleh, maka saya urungkan niat. Sebelumnya, Sahroni menyoroti pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono terkait klaim deklarasi Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono awal September. Sahroni menyebut pernyataan SBY perlu diklarifikasi. Poinnya tetap sama, ada suatu hal yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentu ini sangat perlu diklarifikasi.
mungkin tidak harus melalui jalur hukum, tapi bisa gunakan ruang-ruang publik di televisi misalnya. Sahroni mengatakan tidak benar adanya deklarasi Capres dan Cawapres di awal September. Ia mengatakan pertemuan bersama SBY dengan Demokrat hingga PKS tidak menghasilkan komitmen, melainkan hanya sebuah usulan. Saya yakin ini rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan selalu lebih indah dari rencana manusia. Insya Allah kita akan mendapatkan yang lebih baik di masa depan. Di sisi lain, meskipun kita dibeginikan oleh Capres Anies dan mitra koalisi kita, tapi sesungguhnya kita harus bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur ke kuasa. Mengapa? Ini alasan saya. Pertama, ya memang kita ditelikung dan ditinggalkan. Seperti ini. Sekarang, bayangkan kalau ditelikungnya kita ini, ditinggalkannya kita ini 1-2 hari sebelum batas pendaftaran ke KPU. Bayangkan seperti apa. Selain itu, Sahroni berharap kejadian ini tidak menimbulkan kegaduhan berlarut di publik, maka perlu ada pembicaraan dengan Partai Demokrat. Menurutnya, ada kekeliruan dalam informasi yang disampaikan oleh SBY. Ia khawatir dapat memantik kebencian di publik. Makanya, jangan sampai informasi tidak benar ini dibiarkan menyebar dan kemudian dipercaya secara mentah-mentah oleh masyarakat. Khawatir juga menimbulkan kebencian tidak berdasar. Ia meminta menyelesaikan masalah ini melalui cara-cara kekeluargaan, berdiskusi, bertukar pikiran, berdebat. Ia juga mengatakan akan bagus untuk pendidikan politik, bisa mengajarkan dan memperlihatkan kedewasaan dalam berpolitik. Sementara itu, ada 3 alasan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono akhirnya tidak dipilih menjadi bakal calon wakil presiden Anies Baswedan. Pertama, AHY diyakini belum mampu mengkonsolidasi kekuatan politik di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan di kalangan Nahdliyin. Karena selama ini Anies lemah di NU, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Faktor utama seperti itu, karena melihat memang sejak awal Partai Nasdem sangat terlihat mencari figur dari kalangan Nahdliyin. Itulah sebabnya Anies dan Partai Nasdem memutuskan memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar dan Caimin sebagai bakal cawapres. Alasan kedua, belum matangnya AHY dalam berpolitik. Pada 2018 silam, anak sulung mantan Presiden SBY itu merasa bersalah karena tidak bisa memenuhi harapan para kader partai untuk menjadi cawapres pada tahun 2019. Demokrat mendorong AHY dipasangkan dengan Prabowo Subianto, namun namanya ditolak koalisi Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, dan Partai Keadilan Sejahtera. Kedua, dari kematangan berpolitik, AHY belum matang secara politik. Misalnya, belum pernah atau belum punya pengalaman politik menjabat sebagai pejabat publik. AHY belum pernah menjadi anggota dewan, gubernur, wali kota, dan sebagainya. Kemudian, alasan terakhir, faktor psikologis yang mempertemukan antara SBY dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Sudah menjadi rahasia umum di mana hubungan SBY dan Surya Paloh memang rumit.